Selamat datang di YouTube channel OVO Pamungkas. Kali ini kita akan collab barengan sama YouTube channel Fahmi Ismail. Sesuai nama. Sesuai nama, sekalian ngetes mic baru. Mic baru. Nanti Kapan lagi kan? kan karena sekarang YouTube udah bisa keranjang kuning sejenisnya. Nanti check out aja, semoga udah bisa ya. Ini bisa beli di Shopee. By the way, kita sekarang sudah ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan segera menuju ke Denpasar menggunakan satu maskapai kebanggaan masyarakat Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Kita jadwalnya akan berangkat di jam 1 siang, boarding di jam 12.30. G17, kode penerbangannya GA422. Diperkirakan akan atau estimated time arrive-nya di Bali itu di jam 16.00. Terakhir naik Garuda kapan? Dua tahun lalu berarti. Masih COVID. Lama ya? Gue terakhir naik Garuda itu ke Balikpapan. Terus mau ke IKN. Nah, itu gue naik Garuda Indonesia. Kontennya belum gue edit juga lagi tuh. 2 jam juga itu perjalanan. Perjalanan kurang lebihnya 2 jam. Dan ya seperti biasa pakai 737-800. Di Flight Radar sudah ngecek hari ini PK berapa? Bisa sih dicek. Sebenarnya kalau di Denpasar ini kita bisa tahu ngincer yang wet body. Oh iya. Wet body jam 12. Kenapa kita kemarin gak naik yang wet body? Karena ini yang ngusulin. Gua belum ngecek itu. Oh jam 4. Oh ada yang wet body. Ada gitu coy. naik yang wet body, bro. Nih, kita lihat yang jam 1 nih. Nih G422 kan. Ini 738 pas ini. Kita lihat sebelum-sebelumnya nih, ya kan 738. Kalau sebelumnya 738. Kalau yang jam 12. Nah, yang jam 12 tuh dia dapat wet body. Denpasar. Bisa dapat A330 ya? Bisa. Nggak ada. Itu tadi ada. Mana coy? Ini 13.00 coy. Oh iya. Nih 12 Bengkulu coy. Nah, nih 11.45. 78. Berarti ini lagi rolling nih. Oh ya, intinya hari ini nggak ada A330 ya. Jadi nanti kita akan naik yang 737-800 dan kita sudah di gate 17 dan gate-nya sebentar lagi sudah dibuka. Tapi untuk yang boarding duluan pastinya untuk yang penumpang bisnis dan juga Sky Priority. So, langsung aja kita siap-siap untuk boarding ke dalam. Kali ini gue akan duduk di seat nomor 40H. Akan duduk di aisle seat karena sudah ada aturan baru Garuda Indonesia kalau pengen pilih kursi harus bayar. Jadinya yaudah kita dapat tempat duduk yang random aja. Kita sekarang ada di penerbangan GA422 dengan armada Boeing 737-800 NG dengan kode registrasi PKGNF. Kali ini gue duduk di aisle seat di seat nomor 40H dan vibes-nya cukup menyenangkan. Udah lama gak duduk di aisle seat gitu. Dan sekarang kita sudah ada di ketinggian jelajah di 37.000 kaki dan udah mulai dibagikan untuk service meal on board di perjalanan kali ini. Tapi punya gue masih disiapin sama flight attendant atau pramugarinya.
Dan ini ada dua pilihan menu, yaitu nasi opor ayam dan juga nasi rendang. Ini bisa gue bilang adalah dua menu yang cukup basic gitu ya di penerbangan Garuda Indonesia, karena gue ini berarti ketiga kalinya gue naik Garuda Indonesia di 2024, dan menunya kalau penerbangan jam segini masih sama semuanya, terutama dari Jakarta, nasi rendang dan nasi opor ayam. Kalau secara armada menurut gue ini jauh lebih better dibandingin pengalaman gue sebelumnya, karena fabriknya dari kursinya itu sendiri masih cukup bagus, terus juga armadanya kelihatan lebih clean dan lebih terawat gitu ya untuk PKGMF ini. Dan satu hal yang gue notice cukup seru adalah simple sebenarnya, tapi sangat meningkatkan kualitas entertainment, yaitu dengan gantinya headset yang awalnya dari bentukannya headphone gitu, sekarang jadi kayak model earplug atau in-ear. Nah ini ternyata jadi ngebantu banget, dan dia ujungnya seperti ini, jadi kayak bisa kita pakai, bisa kita bawa pulang dipakai di handphone masing-masing. Dan tadi gue udah cobain di AFE-nya atau di in-flight entertainment-nya, enak banget suaranya. So dari ada dua pilihan makanan untuk di penerbangan kali ini, ada nasi opor ayam dan juga nasi rendang. Nah kali ini gue pilih nasi rendang, dan isinya seperti ini, daging rendang yang sudah dipotong-potong kecil jadi kita nggak ribet, bisa langsung makan. Dan ini ada sayur nangka, sangat Padang style. Tapi apakah ini sudah mendapatkan sertifikasi dari rumah makan Padang? Dan ini dilengkapi sama mixed nuts, truffles, dan juga minumnya apple juice. Satu momen favorit kalau naik Garuda Indonesia adalah makan truffles. Ini bisa gue bilang adalah salah satu dessert favorit gue, karena gue belum tahu sih pabrikan dari truffle ini gimana, dan gue belum pernah ketemu di pasaran yang bisa gue beli gitu. Enak banget sih ini, jadi kayak dia waffle tipis kering gitu yang luarnya dibalut coklat. Enak. Dan seperti biasa kalau habis makannya diangkat, gue selalu nambah apple juice. Sudah selesai untuk servis makan di Garuda Indonesia di penerbangan kali ini menuju Denpasar. Menurut gue secara rasa dari makanan gak ada yang berubah gitu ya, masih tetap sama, konsisten. Dan yang gue suka dari rendangnya Garuda Indonesia itu adalah mereka rendangnya itu tetap flavorful tapi gak pedas gitu ya, jadi bisa dinikmati sama semua kalangan. Even penumpang luar negeri pun juga cocok dengan rasa dari rendangnya di Garuda Indonesia ini. By the way, satu hal yang gue notice gitu ya, kalau setiap naik Garuda Indonesia ataupun maskapai flag carrier dari negara-negara luar negeri pun juga begitu gitu ya. Maskapai yang memang menjadi maskapai nasional gitu ya, itu pramugarinya atau flight attendant-nya ini sudah senior, tapi mereka tetap masih diberi kesempatan untuk bekerja, dan pelayanan mereka juga luar biasa bagus dan ramah banget. Di penerbangan kali ini gue ketemu sama dan dilayani oleh salah satu flight attendant pramugara yang sudah cukup senior gitu ya. Gue berani bilang beliau sudah senior karena sudah mulai banyak beban di kepalanya, tapi memberikan pelayanan yang masih luar biasa dan sangat-sangat keren. Masih bisa diberi kesempatan untuk bekerja oleh Garuda Indonesia. Tapi menurut lo sendiri, apakah pramugari itu harus yang muda, cantik, ataupun ganteng? Coba komen di bawah. Kalau menurut gue sih, sebenarnya pramugari itu gak harus yang ganteng, gak harus yang cantik banget. Yang penting good looking. Good looking itu secara penampilan enak untuk dilihat, dan gak mesti yang muda banget, asalkan hospitality dan juga pelayanannya bagus. Kan percuma kalau misalnya dapat pramugari yang masih muda, cantik, tapi kerjaannya manyun mulu.
Dan gue baru menemukan satu minus dari seat yang gue tempatin. Jadi ini kan ada headrest, naik turunnya bisa nih, tapi untuk yang sebelah sini dia nggak bisa di adjust. Kalau yang sebelah kanannya itu masih bisa, ya mungkin buat perbaikan. Sekarang kita sudah landing di Bandara I Gusti Ngurah Rai yang ada di Bali. Nah, ini sekalian kita review untuk terminal domestik dari Bandara I Gusti Ngurah Rai yang baru aja direnovasi dan baru mulai digunakan kemarin kalau nggak salah nih ya. Dan kita lihat apa aja perbedaannya di bagian kedatangan domestik di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Nah, jadi sekarang setelah keluar itu ada travelator, ada tutorialnya juga. Jadi kalau misalnya naikin ke travelator ini, trolinya harus dilepas aja, tapi tetap jangan ditinggalkan trolinya. Nah, kalau dulu nih langsung nyebrang gitu ya ke arah parkiran, sekarang harus naik travelator dulu. Nah, jadi ini sekarang kalau dulu itu buat nyebrang langsung di bawah sana gitu kan. Langsung ke arah parkiran. Nah, sekarang ini kita ada kayak skybridge-nya gitu. Sini ada Grab, ada Gokar, terus juga ada taksi airport gitu. Dan ini langsung mengarah ke parkiran mobil, dan juga untuk ke area penjemputan atau pick up point kita diarahkan ke sebelah kiri naik travelator lagi kayak gitu. Nice sih, jadi mengurangi kemacetan yang ada di bawah gitu ya. Kan kalau dulu biasanya macet di sini nih. Nah, dengan adanya pembangunan ini bisa mengurangi macet yang ada di bawah. Well, menarik sih. Kalau tadi naiknya pakai travelator, turunnya nggak pakai travelator, itu kita langsung model seperti ini. Mengingatkan sama stasiun mana, ayo. Stasiun lagi rame diomongin itu tuh, ya kan? Nah, ini tampilan luar skybridge-nya. Kalau dulu kan nyebrangnya lewat bawah, nah sekarang kita nyebrangnya lewat skybridge ini. Dan ini ada pick up point untuk shuttle bus dan juga Transmetro Dewata. Jadi kalau buat teman-teman yang mau naik Transmetro Dewata juga harusnya bisa sih lewat sini seperti itu. Nah, ini buat yang mau keluar bandara dengan tarif yang murah bisa naik Transmetro Dewata. Bener ya, naiknya jadi dari titik ini, pick up point, shuttle bus dan juga Transmetro Dewata. So, sekian dulu untuk perjalanan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.